Oke, tak berlama-lama, saya ingin kita berkenalan dengan tamu kita yang luar biasa hari ini. Bang Adrian, boleh ditampilkan slide-nya? Siapa dia? Oke, slide kedua. Nah, ini dia. Beliau adalah Ustadz Dr. Das'ad Latif, SOS, SAG, MSI, PhD. Tempat tanggal lahir di Bungi, 21 Desember 1973. Pendidikan beliau, ini pendidikan yang sudah selesai SMA ya, 1992 sampai 2000, jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1994 sampai 2004 mungkin nih ya, jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Hunas. Kemudian 1999-2004 Magister Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Unhas S2-nya. Kemudian 2010 sampai 2016 S3 Ilmu Komunikasi Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian tahun 2012 sampai 2018 program Doktor Syariah Hukum Islam UIN Makassar. Pengalaman pekerjaan beliau dari tahun 1998, beliau menjadi dosen tetap dan dosen luar biasa di beberapa universitas dan sekolah tinggi seperti di FISIP Unhas, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Alauddin, STMIK di Panegara Makassar, Universitas Pancasakti Makassar, STIE Amkop Makassar, Universitas Islam Makassar, STIM Nitro Fajar Makassar, Universitas Indonesia Timur Makassar, dan Akper Pelamonia Makassar. Dan sejak tahun 2013 sampai sekarang, beliau adalah CEO PT Gelora Indah Perdana, BPW Haji Plus dan Umroh. Wah, Assalamualaikum Ustadz Das'ad Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Ustadz dan terima kasih banyak sudah bisa hadir membersamai teman-teman Asita di acara Bincang Bisnis Asita hari ini. Alhamdulillah Ustadz, teman-teman sangat menantikan sejak dari 3 minggu yang lalu Ustadz confirm dan kita menantikan hari ini untuk bersama-sama ngobrol dengan Ustadz, bersama-sama membahas kondisi perkembangan terakhir bisnis kita. Saya bilang bisnis kita karena Ustadz juga CEO BPW Umroh dan Haji ya Ustadz. Walaupun Ustadz kita ini beliau tidak in charge di keseharian daripada bisnis ini karena beliau adalah masih sebagai ASN, jadi tidak leluasa. Tapi saya yakin beliau paham dan mengerti bisnis BPW ini. Sebelum saya mulai atau kita mendengarkan Ustadz untuk memberikan sedikit tausiah, saya ingin bertanya nih Ustadz, boleh nggak bagi ininya tipsnya? Kok bisa sih Ustadz menyelesaikan 2 gelar sarjananya, kemudian 2 gelar doktornya dalam waktu yang berbarengan, sementara Ustadz dengan seabrek kegiatan usaha dan ngajosen, kemudian dan dakwah juga, dan organisasi juga Ustadz ada di berbagai macam organisasi. Mungkin bisa kasih tip nih Ustadz biar teman-teman semua bisa terinspirasi nih, ternyata ada nih resepnya nih seperti apa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Subhanallah, 70 tahun berdosa diampuni semua 70 tahun. Bonus dosa-dosa yang akan datang. Itu hadis sahih. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita beraidil fitri yang artinya kembali menjadi suci. Alhamdulillah kita berada di bulan penghapus dosa ini. Bulan ibarat film, dia adalah bulan mengedit, mengcutting penayangan-penayangan yang tidak etis, yang horor, yang tidak sopan. Ini bulan kita cutting semua, kita potong. Dosa-dosa pariwisata selama ini, sebelum kita hijrah, banyak kita bikin yang gelap-gelap, campur yang samar-samar. Ini bulan saatnya untuk mengkat. Maka merugi kata Allah orang yang menjumpai Ramadan lalu dia keluar Ramadan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjawab pertanyaan Ibu. Sejak dulu saya sangat paham orang-orang alim kita mengajarkan kalau kau mau sukses dunia akhirat 2 saja rumusnya. 2 saja. Lebih banyak syaratnya jadi pilcaleg.
jadi wali kota, mendirikan, masuk anggota ASITA, lebih banyak persyaratannya. Ini cuma 2. Kalau mau sukses, kata ulama-ulama kita, atiullaha wa atiur rasul. Nah, itu 1. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kedua, hablum minallah, hablum minnas, sempurnakan. Hablum minallah perbaiki, hablum minnasmu sempurnakan. Hablum minallah itu sholat. Yang pertama, sebelum puasa baik, sebelum haji, sebelum umrah bertahun-tahun, tiap tahun, kemudian sebelum zakat, yang pertama dan utama yang harus kita sempurnakan sholat. Cerita kosong bisa sukses kalau sholat tidak beres. Lalu kita berkata itu, tidak pernah sholat, travelnya banyak jamaahnya, itu tidak pernah sholat, travelnya lancar-lancar programnya. Nah, di sini perbedaan orang beriman memaknai nikmat dengan istidraj. Nikmat itu pemberian Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Duitnya betul 1 juta dia dapat 1 bulan, 1 minggu. Tapi 1 juta itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dan makin cinta kepada keluarganya. Itu nikmat. Dia dapat 20 juta per minggu, tapi dipakai selingkuh, dipakai narkoba. Nah, itu bukan nikmat itu istidraj. Ya. Nah, jadi tidak ada kesuksesan bagi mereka yang melalaikan sholat. Yang kedua, hablum minannas. Sebelum baik sama Pak Dirut, sebelum baik sama Pak Ibu Ketum ASITA, sebelum baik sama Menteri Pariwisata, yang paling pertama harus kita abdikan kebaikan kita kepada Ibu Bapak. Sayang kita mentang-mentang sudah punya 3 travel, orang tua kita menelpon, kita abaikan. Kenapa Pak Menteri menelpon? Orang seperti ini tidak bakal mendapat kejayaan. Saya sendiri tidak masuk akal, Ibu. Ya, bisa selesai di 2 universitas negeri. Kalau UKM itu ibarat UI kalau di Indonesia. Dan doktor bersamaan waktunya, beda negara, beda disiplin ilmu. Nggak masuk akal kan? Dan saya dakwah kemana-mana. Sampai waktu itu sempat saya difitnah. Palsu itu, bohong itu kalau dia dokter. Saya share itu. Ini sertifikat. Ini jasa dokter saya dari Malaysia. Kok bisa? Tidak masuk akal. Bagi saya tidak ada yang tidak masuk akal kalau Allah meridai kita. Dan yakin ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Ridanya Allah tergantung rida orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Mana bisa perempuan hamil tidak pernah berdekatan sama laki-laki? Itu menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil, tidak ada anaknya, melahirkan Isa alaihissalam. Meskipun banyak juga perempuan sekarang mau saingan Siti Maryam. Ada anaknya dari suaminya. Beleng-beleng. Kan? Nah, saya Ibu, ini karena kita di lingkup wisata, ya. Pariwisata, saya pernah menjadi cleaning service di travel paling terkenal waktu itu seluruh Indonesia. Dengan harapan mudah-mudahan saya bisa dapat undian umroh. Saya bilang sama koordinator kebersihan, nggak usah gaji saya, cukup kalau ada travel, ada undian umroh gratis, masukin nama saya. Mudah-mudahan saya dapat umroh gratis. Sampai tutup itu kantor nggak dapat. Tapi dengan izin Allah, karena saya memuliakan ibu saya bisa punya travel. Alhamdulillah. Jadi kunci pertama, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Hilangkan yang namanya mustahil bagi Allah. Tidak ada. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, Ana indasani abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka sukses, sukses kamu. Kalau dia sangka gagal, gagal dia. Maka itu orang bule mengajarkan positive thinking. Kalau kita agama katakan sangka baik. Ada masalah dalam hidup, cari 1000 alasan untuk sangka baik. Yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena waktu terbatas. Teruslah bersyukur meskipun kita dalam keadaan pandemik seperti ini. Ya, Ibu Ketum, umur misal 40 tahun. Nah kan baru 1 bulan kita lockdown ini, 1 bulan di rumah saja. Itu pun masih sempat keluar sembunyi-sembunyi. Nah, yuk. 40 tahun, anggaplah 25 tahun berkeliaran di Indonesia. Dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten, bahkan dari negara ke negara. 25 tahun. Baru 1 bulan di rumah saja, ngeluh. Anak mahasiswa, saya bilang, gimana caranya kau deh? Baru 1 minggu kau di rumah saja, kau sudah ngeluh. 15 tahun kau berkeliaran tanpa tujuan, kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Maka bersyukur. Bagaimana mau bersyukur, Ustaz?
Ini kita punya tidak ada program yang jalan. Semua ini kredit jalan terus, program tidak jalan. Ambil sisi positifnya. Kita miskin karena yang kita anggap kekayaan itu hanya duit. Yang kita anggap kekayaan itu travel jalan terus. Yang kita anggap kekayaan itu deposito. Padahal kekayaan kita paling mahal itu kata Allah, fi ahsani taqwim. Ini badan kita yang sangat sehat. Bu Ketum, mudah-mudahan masih monitor. Saya mau tanya, Ibu Ketum mau enggak saya kasih handphone iPhone 11 Pro 512 GB pulsanya 5 juta gratis? Mau Ibu? Mau Pak. Mau. Oke, alhamdulillah. Mau. Tapi begitu Ibu saya kasih langsung Ibu tuli. Langsung tuli. Mau Ibu? Tidak mau. Ah, berarti yang mahal itu bukan handphone iPhone. Yang mahal itu bukan Samsung yang paling terakhir S20. Yang mahal itu apa? Telinga. Allah kasih gratis. Berapa banyak orang membayar duit sampai duitnya ratusan juta keluar habis, belum tentu bisa mendengar. Kita Allah kasih gratis. Hebatnya lagi telinga, dia punya sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana suaranya Ibu Ketum, mana suaranya Pak Sekretaris. Padahal kita tidak melihat, hanya melalui telepon. Bisa dibedakan mana suara istri, mana suara pembantu. Itu nikmat. Dan hebatnya lagi nih telinga, tempatnya proporsional. Ibu Ketum pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya telinga satu di bawah ketek? Repot kan? Menelpon. Iya Pak, di mana Ibu Ketum? Di rumah aja Pak. Ya, coba. Coba. Ya, ini Ibu moderator. Mau enggak saya kasih handphone yang 4 kameranya? Iya Pak, mau Pak. Mau. Apakah kamera itu mahal? Ya, gara-gara kamera iya. iPhone jadi mahal. Mahal, iya. Tapi demi Allah, bukan handphone kameranya yang mahal. Tapi apa yang mahal? Mata. Untuk apa handphone 4 kameranya kalau tidak bisa melihat? Coba. Iya. Saya ini mengajar mata kuliah fotografi di Unhas. Itu untuk mata kuliah fotografi minimal kita punya kalau mau jadi fotografer profesional. Minimal kita punya kamera harga standar yang harga 18 sampai 24 juta yang standar, ya. Nah, kalau kamera pocket bukan untuk profesional ya. Nah, yang standar ini 18 sampai 24 juta. Apakah sudah punya kamera otomatis kita jadi profesional? Tidak, harus punya ilmu dulu. Harus ditahu berapa kekuatan megapiksel kamera kita, berapa kekuatan cahaya waktu ngambil gambar, tentu beda ketika outdoor dan indoor. Harus kita tahu berapa kecepatan angin ketika kita mau ngambil gambar di outdoor. Kita harus tahu dari lensa ke objek yang kita mengambil gambar. Harus ditahu itu semua, berapa meter, harus diukur, difokuskan, zoom out, zoom in, diputar autofokusnya. Luar biasa. Baru bisa ngambil duit. Perlu ngambil kamera, perlu tele yang harga 8 juta, perlu ilmu, perlu waktu untuk belajar. Baru bisa ngambil gambar yang baik. Tapi apakah kamera itu yang mahal? Demi Allah bukan. Apa yang mahal? Mata. Dan hebatnya lagi ini mata, tidak perlu kursus. Autofokus. Begitu buka, oh Ibu Ketum. Tidak perlu dibuka, dia kasih fokus. Siapa ini ya? Tidak perlu Bapak putar-putar. Autofokus. Hebatnya lagi ini mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan seandainya tidak bisa dibedakan. Mana istri, mana tetangga. Malam Ahad. Kenapa? Lain rasanya ini. Ternyata tetangga punya produk. Subhanallah. Itulah makanya kita bersyukur. Nah, ini lagi. Ibu Ketum. Saya pernah ngajar public speaking. Saya dosen public speaking juga di kampus. Nah, itu mata kuliah public speaking, praktikum adalah final test. Jadi setelah pelajari teori, final testnya pidato di depan saya. Suatu ketika pidato lah seorang mahasiswi, kaget saya Bu, sebab apa? Ada kawat giginya. Saya kaget, biasanya cuma pagar yang dikawat. Ini gigi dia kawat-kawat. Saya tanya lah dia, apa itu namanya di gigimu dek? Dia bilang ini behel Ustaz. Oh, untuk apa? Supaya rapi gigi. Oh, dikawat ya. Saya tanya, berapa harganya itu? 20 juta. Dalam hati saya 20 juta satu kali umroh disimpan di giginya. Karena saya bilang, dek, kok kira itu gigimu mahal? Kok kira itu behelmu mahal? Biar kamu pasang behel harga 50 juta, 100 juta. Kalau tidak ada gigimu, apa kamu kawat? Berarti
bukan behel yang mahal. Tapi apa yang mahal? Gigi. Dan alhamdulillah hebatnya lagi gigi dibatasi tumbuh dan panjangnya. Bayangkan seandainya ini gigi tumbuh seperti rambut. Saya kira Ibu Ketum tidak bakal jadi ketua asosiasi kalau gigi sudah gondrong. Saya juga tidak bisa ceramah kalau gigi saya sudah keluar gondrong. Nah, makanya Allah sindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ilahi rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang engkau kufuri das'at? Nah, maka kita bersyukur meskipun kita dalam keadaan pandemik seperti ini. Bagaimana memancing syukur itu? Belajar dari kisahnya Ayub alaihissalam. Coba lihat Ayub alaihissalam. Ketika istrinya menghadap kepada Ayub. Bang, awangkan Nabi. Doa pasti makbul. Mintalah kepada Allah supaya disembuhkan penyakit. Dengar kata Ayub alaihissalam. Saya malu berdoa. Kenapa? 81 tahun saya sehat. 81 tahun saya sehat. Baru beberapa saat saya sakit. Saya malu kepada Allah. Nah, kita ini ngelola travel. Sudah bertahun-tahun untung ratusan juta sampai miliar. Bahkan rumah yang kita peroleh itu gara-gara travel kita. Nah sekarang baru 1 bulan masalah. Ngeyel. Weh. Saya bilang anak Makassar. Siapa kok cowok? Mesti kita tetap bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Bagaimana kalau travel kita bermasalah lalu anak istri kita juga kena wabah? Alhamdulillah kita mesti bersyukur. Meskipun travel tidak jalan. Tapi alhamdulillah, anak istri tidak kena wabah. Gimana pula yang sudah tidak ada kerjanya, rumah ngontrak-ngontrak, kena pula dia wabah, kasihan. Nah, kita mesti bersyukur. Nah, kita kan selalu bersyukur. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Bersyukur kodasat. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Satu, syukur bilisan. Dengan cara apa? Memperbanyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang sangat enteng, sangat gampang di lidahmu, tapi sangat berat nanti timbangannya di akhirat. Apa itu? Kalimat subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Berat nanti timbangannya di akhirat. Maka kalau ibu bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyak amal dengan melazimkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Di kantor tidak ada kegiatan, kita lazimkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu. Pertama, syukur bilisan, memperbanyak hamdalah. Yang kedua, syukur dengan cara apa? Syukur dengan cara sujud syukur. Wih, alhamdulillah. Terbit izin travelmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, sujud syukur. Di mana sujud? Boleh di teras, boleh di ruang tamu, boleh di kantor, boleh jalan raya Ustaz, boleh. Tapi kau lihat-lihat dulu, siapa tahu ada mobil lewat. Ya, boleh di mana saja. Nah, kemudian yang ketiga cara bersyukurnya adalah bertafakkur. Apa itu tafakkur? Evaluasi diri, memeriksa-meriksa diri. Travel saya ini sudah 3 tahun berjalan. Sudah berapa banyak saya bawa orang pacaran daripada orang pergi umroh. Sudah seberapa banyak orang saya bawa pergi bukan suami istri berselingkuh dengan orang-orang ulama yang saya bawa pergi umroh. Itu evaluasi. Karena bapak-bapak yang punya travel ini, apalagi travel wisata, jangan pikir bapak tidak bertanggung jawab di akhirat ketika membawa orang bukan suami istri. Lah bapak tanggung. Di akhirat bapak tanggung itu. Kalau kita yang berbuat lalu kita yang tanggung dosanya, ya adil. Ini namanya ya sportif. Tapi kalau orang suami istri selingkuh, kita bawa, bikinkan fasilitas, dia yang berzina, dia menikmati zina di kamar sepanjang perjalanan. Lalu bapak yang tanggung dosanya, wah ini kan goblok namanya. Hati-hati. Kalau kita sudah usur, ya sudahlah. Kekayaan sudah cukup. Apa yang kita ingin sudah dapat. Anak dan cucu sudah pada mapan. Travel kita sudahlah. Berhenti sudah melayani orang-orang yang kecenderungan hanya pergi maksiat. Jangan marah, Pak. Jangan marah. Ini tujuannya dakwah. Ini poin saya. Meskipun cuma 5 menit. Hati-hati mengelola travel. Jangan sampai travel yang kita bawa, orang-orang yang kita bawa, dia berbuat mesum. Bapak ikut menanggungnya. Oh ini kan kita cari nafkah. Oke, cari nafkah. Tapi bedanya orang cari nafkah, orang yang punya iman dengan tidak.
orang punya iman dia selektif. Biar sedikit jamaahku yang penting berkah, biar sedikit saya punya peserta tapi berkah daripada berlimpah tidak berkah. Kalau harta yang kita dapat tidak berkah, anak kita narkoba, anak kita bawa lari anak gadisnya orang, kasih hamil anak gadisnya orang. Begitu banyak duit tapi tidak ada yang bisa dia makan. Tabungannya 2 miliar tapi dilarang makan nasi, dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan telur, apa aja bisa dimakan, ubi rebus warna ungu. Duit banyak, tapi tidak bisa mencicipi apa saja. Nah, itu kalau penghasilan kita tidak berkah. Afwan, maaf, maaf besar-besar kalau saya harus sampaikan ini, karena kewajiban saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa selamat dalam mengelola bisnis. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya lebih berharap lebih banyak diskusi nanti. Yang ketiga, percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Yang menyaksikan saya di sini, bohong kalau tidak ada masalahnya. Bohong. Jangankan Bapak Ibu sekalian, Nabi, manusia mulia, tidak ada dosanya, tidak pernah jahat sama orang, tidak pernah tutur kata kasar. Apa tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi dalam hidup. Belum lahir sudah yatim, wafat bapaknya. 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya. Usia 4 tahun baru balik ke ibunya. 6 tahun pergi ziarah kubur. Balik ziarah kubur desa Afwa, wafat bapaknya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. 8 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Usia 12 tahun sudah mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku. Lalu berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi dari Mekah ke Syam. Itu Palestina sekarang, Syria sekarang. Bukan naik pesawat, bukan naik mobil, tapi apa? Naik onta melewati tandusnya padang pasir. Sudah menikah, selesai masalahnya. Masalah demi masalah. Dalam ekonomi, baca riwayat hidup Nabi. Pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Padahal doa beliau kalau meminta, pasti Allah kabulkan. 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat. Di Mekah, puncak penghinaan orang-orang Mekah. Sekampungnya mengusir beliau dari Mekah. Dan siapa yang mengusirnya? Paman dan bibinya sendiri, Abu Lahab. Pindah ke Madinah. Sampai di Madinah selesai masalahnya. Di Madinah, separuh hidup beliau setelah di Madinah, hidup dengan perang. Perang demi perang, perang demi perang. Bahkan Ramadan pun beliau berperang. Seperti perang Badar. Dalam keluarga, apa beliau tidak pernah masalah? Aisyah pernah difitnah. Aisyah Ummul Mukminin pernah difitnah selingkuh. Ini masalah demi masalah. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, bedanya sama-sama punya masalah. Bedanya cara mengatasi masalah. Berarti bukan masalah-masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu yang penting. Mengatasi masalah tanpa masalah. Nabi ada masalah, tapi beliau kok ada masalah? Takarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau dihina, beliau cemas, ada bertanya, susah dijawab. Beliau bangun sholat tahajud, minta pertolongan kepada Allah. Kita ada masalah, ambil handphone, update status di Facebook, update status di WhatsApp. Berdoa juga, ya Allah selamatkan perusahaanku, supaya saya bisa hidupi karyawanku. Tapi di mana? Di WhatsApp. Sibuknya itu, Tuhan mau baca statusmu. Bagaimana? Ya sujud, menghadap kepada Allah. Update status, perlu kuota. Menghadap kepada Allah, tidak perlu bayar. Update status, perlu ada jaringan. Pas hilang jaringan, mati lampu, tidak bisa update status. Tapi kalau kepada Allah, 24 jam, kapan dan dimanapun boleh mengadu kepada Allah. Ada masalah, ngadu kepada Allah. Nah, semua orang ada masalah. Maka Allah berikan tips jitu. Saat ketika ada masalahmu, ini kau pakai 2 senjata. Apa itu? Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Apakah orang sholat tidak ada masalahnya? Bukan. Orang sholat ada juga masalahnya. Cuma kalau orang sholat ada masalahnya, bukan dia yang selesaikan. Siapa yang selesaikan masalahnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ada masalah di travel kita ini. Kita sudah angkat kredit 4 miliar. Tidak jalan-jalan kita punya jamaah. Tidak jalan-jalan kita punya program. Wala ta'yasunirrahillah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholat. Saya selesaikan masalahmu. Ini saja poin-poin yang ingin saya sampaikan, 3 poin. Saya berharap kita lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan ada manfaat.
Terima kasih moderator, terima kasih Bu Ketum, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat.